Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam seminggu kemarin. Tuhan, pada hari Minggu ini kami berkumpul ya Tuhan, dalam Zoom ya Tuhan, kami mau beribadah, IKIPT, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semoga biarlah ibadah ini bisa lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 75. Mazmur 75 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa ya, Kakak mau minta tolong satu adik layan. Siapa ya? Maaf deh. Maaf, bisa bantu Kakak untuk baca berbalas-balasan. Mazmur berapa tadi, Kak? Mazmur 75 ayat 1 sampai 6. 75 1 sampai 6. Ya. Kakak baca ayat yang menjorok keluar, Mark baca ayat yang menjorok ke dalam. Ya, Mark? Ya. Mulai dari Mark ya. Allah Hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyebutkan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Terima kasih, Pak. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 244, Bapak Engkau Sungguh Baik.
Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Seperti biasa ya, dibagi jadi Eka dan Dwi. Yang SMA bisa Dwi masuk breakout room bareng sama Kak Rifki. Dan yang Eka tetap di sini bareng sama Kak Eba. Selamat pagi adik-adik. Boleh on cam dong atau lagi di mana nih? Boleh on cam dong adik-adik. Halo Brian. Halo Riel. Halo Jonathan. Selamat pagi. Halo ya saya lagi. Di mana nih? Bisa on cam nggak? Oke. Adik-adik, kita mau siapin firmannya dulu hari ini dari Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat semua? Biarkan Alkitabnya terbuka, mari kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesehatan, tubuh yang kuat Tuhan, dan kami bisa bergabung di virtual Zoom ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus, dan kami mau siap mendengar firman-Mu ya Bapa, berkata-katalah karena kami siap mendengar. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa yang jauh dari sempurna, saya bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau baca firman-Nya, Kak Emma minta satu orang. Riel deh, Riel, halo. Boleh open mic-nya? Ya, boleh baca firman-Nya ya, dari ayat 1 sampai 6. Keluaran 32 ya? Riel, nggak ada suaranya, bentar. Oke? Iya, Kak. Iya. Silakan. Keluaran 32 ya, Kak? Ya, Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Ya, silakan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengondur-ondurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengarumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuat
nyalah padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian audio firman Tuhan, dan sabda Kristus diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, saya mau share filmnya ya. Jadi ini ceritanya tuh muncul nggak sih aku? Kalau nggak muncul? Oh, sebentar. Hah? Muncul? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ada suaranya nggak yang aku kan ya? Mana kita bisa hidup? Tidak ada makanan untuk keluarga kami. Tidak ada air dan minum. Tenang, kalian harus beriman. Bukankah Tuhan sediakan burung puyuh saat kita lapar? Tuhan memanggilku naik gunung ini untuk menerima hukumnya. Yosua, ikut aku. Harun, kamu yang memimpin. Kita sudah cukup sabar. Aku yakin sepertinya Tuhan sudah melupakan kita. Kumpulkan perhiasan kalian. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu. Kok lehernya bisa jadi panjang? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Tanpa aturan mereka lupa apa yang benar dan salah. Musa telah kembali. Dia hidup. Penyembah berhala. Harun, sedang apa mereka? Aku
memohon pengampunan darinya. Tapi lihat apa yang telah kalian lakukan. Teman-teman, nah ceritanya tadi, tadi ada suaranya kan ya, jelas ya? Oke, jadi bangsa Israel di situ tuh nggak sabaran, teman-teman. Di mana saat Musa sedang di Gunung Sinai, tapi tuh nggak turun-turun. Nah, sebenarnya Musa itu minta permohonan maaf dari Tuhan gitu, minta pertolongan juga. Dan bangsa Israel dengan tidak sabarnya mereka minta Harun untuk yang ayat 1, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Tapi Musanya nggak turun-turun. Akhirnya mereka nggak sabaran, akhirnya minta ke Harun, kakaknya Musa yang memimpin saat itu. Nah, kemudian kalau misalnya orang yang nggak sabaran seperti bangsa Israel, akan ada mereka keputusan-keputusan yang akan membahayakan, dan itu mendukakan hati Tuhan. Dan apa Tuhan telah murka di situ. Di situ Tuhan murka, dan juga melalui Musa pun akhirnya turun membawa 2 loh batu, dan 2 loh batunya itu pun dilempar sama Musa karena saking marahnya. Nah, teman-teman, firman kali ini mengajarkan kita untuk sabar. Jadilah anak Tuhan yang sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar ketika kita misalnya jadi pemimpin, kayak Harun tadi, jangan mengambil keputusan dengan cepat. Harus sabar, tunggu dulu, harus apa, seperti itu. Kemudian ketika kita juga punya tujuan, teman-teman harus sabar, karena sampai untuk ke finish itu emang nggak segampang yang kita pikirkan. Tapi kita harus sabar, karena dengan kesabaran kita pasti tidak akan membuat keputusan-keputusan yang membahayakan diri kita. Nah, tadi Harun apa? Suruh mereka apa? Bikin apa? Bikin Allahnya dari apa? Ada yang bisa jawab? Dari yang firman kita baca? Apa, yuk? Jawab yuk. Boleh dong open mic-nya? Anting-anting emas, Kak. Betul. Anting-anting emasnya jadi dibuat apa? Perikop kita? Dibuat? Patung anak lembu. Anak lembu emas, betul. Nah, itu tuh artinya berhala. Sedangkan Tuhan, ada 10 perintah Tuhan, apa? Jangan menyembah Allah lain. Nah, di situ. Jadi teman-teman, saat ini kita diajarkan sama-sama, kita belajar untuk jadi orang yang sabar. Nah, karena apa? Dari awal juga 2 minggu lalu Kak Iwa juga di sini ya memberitakan firman bahwa yang waktu sebelumnya bangsa Israel juga nggak sabaran. Akhirnya mereka bersungut-sungut, nggak taat sama Tuhan gitu, nggak menerima apa yang Tuhan tuh sebenarnya ada loh, dan Tuhan tuh pasti menunjukkan asal kitanya sabar. Nah, teman-teman kayak mau nanya nih, teman-teman pasti punya cita-cita dong. Cita-cita. Misalnya jadi Den misalnya, cita-citanya kayak aku pengen jadi presiden. Siapa nih? Ayo. Aduh, yuk. Ada suaranya nggak? Boleh dong, Brian. Brian cita-citanya jadi apa? Dokter. Dokter, oke. Brian kalau misalnya jadi dokter, berarti Brian sekarang prosesnya harus apa? Mengajar. Ngajar apa? Ya, belajar. Belajar. Lulus SMA. Berarti harus SMA-nya juga IPA ya, betul ya? Karena kan kedokteran, oke. Harus belajar sains, biologi, seperti itu. Nah, itu kan juga ada prosesnya, nggak bisa kita langsung bisa jadi dokter. Nggak bisa, itu ada prosesnya, dan kita harus apa? Harus sabar. Dan harus jalanin itu dengan sabar, karena kalau kita nggak sabaran, pasti deh, ujung-ujungnya tuh kita pasti ada keputusan, kita pasti kita menentukan keputusan dengan nanti membahayakan diri kita sendiri, adik-adik. Dalam hal apapun, misalnya kita mau
suatu acara, tapi kita tuh nggak sabar gitu, pengen cepet-cepet gitu. Taunya di jalan ada apa, dan karena ketidaksabaran kita, akhirnya kita bahaya bagi diri kita sendiri, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Oke. Yang lain deh, Jonathan. Halo, Jonathan. Jonathan, masih stay? Oke. Jonathan, cita-citanya apa nih? Halo, Jonathan? Ya enggak? Halo, Jonathan. Ya saya dulu deh. Ya saya, halo. Iya, Kak. Oke, ya saya cita-citanya jadi apa? Jadi apa ya? Jadi Ya, orang yang lebih baik aja, Kak. Ada cita-cita kayak apa gitu nggak? Nggak tahu sih. Oke. Nah, adik-adik, cita-cita itu adalah tujuan kita. Misalnya kita nanti tuh mau jadi apa ya gitu dalam ke masa depan kita tuh kita mau jadi apa ya, pasti kan ada ya tujuan kita itu, harapan, cita-cita kita mau jadi apa nih, aduh aku mau jadi polisi misalnya gitu. Nah harus dalam prosesnya itu kita harus ngapain ya gitu. Nah itu pun membuat kita untuk bisa belajar gimana caranya kita untuk bisa sampai ke finish. Prosesnya itu kita harus, salah satunya harus sabar. Sama seperti tadi kayak orang Israel, mereka tidak sabar, akhirnya apa? Akhirnya mereka jadinya penyembah berhala. Dan itu pun karena Harun juga tidak sabaran gitu. Padahal kan Musa pasti akan balik lagi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak adik-adik? Sekarang udah pada masuk sekolah semua? Oke. Jadi pembelajaran firman kita hari ini adalah ketika kita sabar, kita pasti tidak akan memberikan keputusan-keputusan yang akan membahayakan kita. Tapi dalam kesabaran itu, meskipun kelihatannya itu lambat, tapi itu akan kita lebih cepat untuk sampai ke finish. Amin. Oh iya, tadi aku belum tanya Riel. Riel, halo Riel. Riel cita-citanya jadi apa? Cita-cita ya, Kak. Iya, betul. Cita-cita. Jadi, misal, kalau Riel jadi apa? Jadi orang yang bisa bahagiain orang tua aja lah, Kak. Oke, dalam bentuk apapun ya, misalnya nanti Riel mau jadi apa, tapi itu harus bisa membahagiakan orang tua. Good. Ada Diel ya, halo Diel. Halo Diel. Diel? Halo. Nggak bisa on cam-nya atau on mic? Nggak bisa, oke. Kaleta deh, halo Kaleta. Kita tanya kakak pelayan deh ya. Kaleta jadi apa sih? Aku pengen jadi dosen. Jadi dosen, oke. Nah berarti Kaleta harus ngambil pendidikan apa nih selanjutnya? Pengennya sih ngambil akuntansi, ngambil ya PKN STAN, terus ngambil untuk akuntansi. Oke. Sip. Di situ pun Kak Aleta harus sabar, bener ya Kak Aleta ya? Iya, harus sabar. Untuk prosesnya juga harus sabar, betul kan? Terima kasih Kak Aleta. Sama Kak. Ya teman-teman, kita sambil nunggu yang Dwi ya. Kak Eba mau kasih PR. Kak Eba mau kasih PR. Teman-teman, nanti buat ceritakan cita-citanya mau jadi apa, harus dibikin ya, cita-citanya harus dibikin, nanti dikirimin ke Kak Eba, boleh lewat WhatsApp Kak Eba. Oke, sebentar nih 072
dan 196. Oke, PR-nya teman-teman cita-cita dan prosesnya harus apa aja menurut adik-adik gitu. Oke, jelas ya? Tadi gimana, Kak? PR-nya ditulis boleh di kertas, nanti difotoin ke Kak Eba boleh, nanti kirimin fotonya ke Kak Eba ke WA. Nah, PR-nya adalah tulisin cita-cita, nama, terus sekolah kelas berapa, terus cita-cita apa, proses untuk mencapai cita-cita kalian ngapain aja. Oke? Kirimnya ke sini ya, ada di chat box. Di chat box. Ke WA-nya Kak Eba. Oke. Ya. Halo Jonathan. Iya, Kak. Jonathan nanti bikin PR ya. Iya, Kak. PR-nya tadi menuliskan cita-cita dan apa saja prosesnya untuk mencapai tujuan cita-cita tersebut. Kayak lanjutin nih filmnya yang tadi kan belum sampai beres. Firman kan kita sampai. Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku. Joy, tunggu di sini sebentar. Harun, Anda tidak apa-apa? Aku pemimpin lemah, membuat banyak orang tersesat. Semalam aku berdiri di altar, memohon ampunannya. Dan dia mengampunimu, kan? Grace, satu hal yang tak pernah kuragukan, Allah begitu baik bagi kita. Saat kita lemah pun kasih-Nya tak pernah gagal. Benar, orang-orang ini berdosa dan memberontak. Tapi ampunilah dosa kami dan jadikan kami umat-Mu. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Allah
Allah telah mengampuni umat-Nya. Sekarang terima kasih untuk Kak Riffi dan Kak Eba untuk pelayanan firman-Nya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Seperti biasa ya, ada dua orang adipaya. Ini ada yang mau berdoa bareng sebelum salat Jumat ya. Yuk, siapa? Ayo. Oke, kalau itu saya Mbak. Kalau gitu Diana sama Jonathan. Oke, Riana, halo. Cek suara dulu ya. Sama Jonathan ya? Halo Jonathan. Halo Kak. Ya. Oke. Riana. Iya Kak. Oh, Riana ada ya suaranya? Riana. Halo. Halo Kak. Oh, ada. Kan suaranya agak kecil. Boleh dideketin lagi ya komiknya. Kalau gitu doanya biasa untuk teman-teman, sekolah, kerja, PT, orang tua, negara, dan jangan lupa COVID-19.
biar kita boleh doain nanti tentunya. Oke, dimulai dari Jonathan dulu boleh ya. Dimulai dari Jonathan doa nanti dilengkapi oleh Riana dan ditutup oleh Kak Eva. Oke, silakan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami semua telah mengikuti Zoom meeting ya Tuhan. Berkati juga untuk Kakak Layan, supaya Kakak Layan sehat selalu. Ya Tuhan, berkati juga buat teman-teman yang belum bisa ikut Zoom meeting ya Tuhan. Berkati supaya mereka sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Bapak atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dari kiranya firman yang telah kami dengar ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapak untuk para pemimpin yang boleh Tuhan sediakan bagi bangsa kami ini, biar kiranya Tuhan yang menyertai mereka selalu dalam setiap pekerjaan mereka, biar kiranya Tuhan yang memberikan mereka selalu hikmat, agar kiranya mereka dapat terus memberikan keputusan yang benar, sehingga bangsa Indonesia ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang dapat segera terbebas dari COVID-19 juga. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para dokter kami, berikanlah mereka selalu kekuatan ya Bapa, sertailah mereka selalu, biar kiranya mereka dapat terus menyalurkan mujizat Tuhan kepada para pasien COVID-19, sehingga makin banyak orang yang pulih dan sembuh oleh karena mujizat Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk sekolah kami, biar kiranya Tuhan juga yang menyertai sekolah kami, agar kiranya kami dapat sekolah dengan baik ya Bapa, kami dapat mengerjakan setiap tugas-tugas dan ujian-ujian kami dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami telah menerimanya. Ajari kami Tuhan Yesus untuk selalu tetap bisa menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, dan kami selalu terus tetap ada di jalan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini juga Tuhan, Kau telah mendengar setiap doa-doa dari anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, dunia ini akan semakin jahat Tuhan. Kami tahu Tuhan semua akan semakin jahat Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan akan semakin tetap baik dan memuji selalu Engkau Tuhan Yesus. Bukan Allah yang lain. Bapa, biarlah Tuhan dalam setiap pergumulan kami masing-masing ya Bapa. Mungkin ada yang sakit, orang tua maupun adik klien kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah Tuhan. Engkau yang ulurkan tangan Tuhan untuk kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Bapa, kami semua yang ada di sini selalu terus tetap diberikan kesehatan, tubuh yang kuat Tuhan, di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu terus tetap menyertai kami. Dan kami juga percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi kakak-kakak layannya Tuhan Yesus yang setia untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah adik-adik teruna kami Tuhan, biar mereka semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mereka akan semakin selalu terus tetap takut akan Tuhan, taat, sabar, setia, dan semoga mereka semakin bisa menjadi teladan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus. Firman-Mu ya Bapa, yang akan menuntun mereka masing-masing. Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami Tuhan, untuk apa yang kami perlukan Tuhan Yesus. Ini adalah rumah Tuhan, ini adalah milik Tuhan, semuanya adalah Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami, biarlah Gembala kami Tuhan Yesus, Pak Pendeta, dan seluruh jemaatnya Tuhan Yesus, kami memiliki otoritas Tuhan Yesus. Dan kami mau taat Tuhan, dan kami mau sabar untuk prosesnya ya Bapak. Untuk apapun itu Tuhan Yesus, biarlah kami bisa mencapai tujuannya dengan sempurna Tuhan, dan penyertaan tangan Tuhan. Bapak, inilah doa yang jauh dari sempurna Tuhan Yesus, kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
segala namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, serta kami coba mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan lupa ya untuk di nominal terakhirnya investasi 4,22 dan adik-adik sambil mempersiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari PKJ 4 bait yang pertama dan yang kedua, angkatlah hatiku pada Tuhan. Boleh langsung scan QR code yang ada di layar.
Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syukur. Kita akan mendoakan Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini, pada ibadah kami ini Tuhan, kami mau memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, supaya berguna ya Tuhan untuk gereja, bangsa dan negara kami. Kau berkati persembahan ini bukan tak seberapa nilai yang kami berikan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk Kak Revi untuk pelayanannya. Terima kasih untuk Kak Batseba. Cuman Kak Batsebanya lagi tugas lagi nih di gereja untuk pelayanan multimedia. Jadi harus duluan. Oke, untuk adik-adik yang boleh hadir, terima kasih banyak. Minggu depan kita masih ibadah Zoom. Masih belum ada informasi untuk ibadah onsite. Peralatannya juga belum ada, jadi kita masih nunggu pengadaan juga. Terus untuk teman-teman yang belum hadir boleh nanti diundang lagi, diajak lagi untuk yang kategorisasi, boleh untuk diundang lagi, diajak lagi untuk minggu depan kita masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Tuhan. Untuk adik-adik yang lagi tes-tes, ujian-ujian, ulangan-ulangan, selamat bertugas. Kalau ada yang mau butuh soal, tetap harus langsung datang ke gereja untuk ketemu sama sekretariat gereja untuk. Oke, terima kasih untuk pelayanannya, untuk kehadirannya, dan Kak Rivi boleh untuk amanat pemutusan lagu kemudian ditutup dengan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, biarlah firman yang boleh kita dengar sama-sama, kita renungkan itu, dan kita akan menyanyi dari KJ 425 ayat 1 ke 2, berkumandanglah suara dari seberang. Ya adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, tibalah kami pada akhir ibadah ini Tuhan, kiranya firman yang boleh kami renungkan bersama dan
puji-pujian yang boleh kami angkat kepadamu, itu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hari-hari yang boleh kami lalui ke depannya, dari mulai hari ini hingga selama-lamanya, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya, adik-adik dan kakak-kakak, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Selamat hari Minggu, Kak. Baik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Salam untuk sekolah keluarganya ya. Jangan lupa datang lagi minggu depan. Iya, Kak. Ya, Kak.